Kamu pasti sering melihat fashion sketsa atau ilustrasi fashion semacam ini kan? Nah, kira-kira perlengkapan apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat sebuah fashion sketsa? Nah, di video kali ini kami akan membahas perlengkapan standar yang biasa kami gunakan dan kami sediakan untuk membuat sebuah fashion sketch seperti ini. Yuk, simak satu persatu, siapa tahu kamu tertarik untuk menjadi fashion designer. Halo, jumpa lagi dengan aku Adi Sasmita dari channel Jahit Siniuk. Di video kali ini kita akan membahas tentang perlengkapan apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat sebuah fashion ilustrasi. Ya, di sini fashion ilustrasi standar yang biasa kami kerjakan. Nah, seperti biasa, sebelum kita menyimak videonya, sebaiknya kamu subscribe terlebih dulu channel Jahit Siniuk, ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi dari kami. Oke? Langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Bahan pertama yang kamu butuhkan adalah kertas. Ini adalah bahan utama ya, bahan inti ya. Jadi kertas yang kamu butuhkan adalah kamu sesuaikan dengan kebutuhan. Bisa kertas HVS biasa, atau jika kamu menggunakan pensil warna, spidol, atau alat-alat warna lainnya, kamu bisa menggunakan jenis kertas lainnya, misalnya kertas gambar seperti ini. Atau, jika kamu ingin mewarnai dengan watercolor, ada juga kertas khusus untuk watercolor, agar kualitas gambarmu bisa maksimal. Nah, inilah contoh 3 macam kertas yang sering kami gunakan. Kamu tinggal pilih sesuai kebutuhan ya. Alat berikutnya yang sering kami pakai adalah pensil mekanik. Kenapa pensil mekanik? Karena menggunakan pensil mekanik, yang pertama ujungnya selalu runcing dan kita tidak perlu merautnya jika sudah tumpul. Sesuaikan isi pensil mekanik dengan jenis pensilnya. Aku biasa menggunakan isi pensil mekanik 2B. Kemudian berikutnya adalah scotch tape. Scotch tape ini sangat berguna saat kita ingin membuat workshop drawing. Gimana prosesnya? Akan kami bahas di pembahasan berikutnya, khusus bagaimana cara membuat workshop drawing atau technical drawing. Alat berikutnya yang sangat penting adalah penghapus pensil. Nah, usahakan saat menghapus kamu selalu gunakan searah seperti ini ya. Jangan dibolak-balik seperti ini. Kalau bolak-balik itu akan merusak tekstur kertasmu dan bisa membuat kertas menjadi lecek. Berikutnya kamu butuhkan adalah drawing pen. Drawing pen di sini yang kamu butuhkan ada beberapa macam, yaitu yang ukuran paling kecil 0,2 atau 0,1. Ini kita butuhkan untuk membuat outline dari workshop drawing atau technical drawing. Selain 2 ukuran drawing pen tadi, aku juga sering menggunakan drawing pen dengan ukuran yang lebih besar, jadi semacam spidol gitu ya. Ini fungsinya untuk membuat outline atau garis terluar dari technical drawing kita. Untuk spidol ini bebas, tergantung kenyamanan dari tanganmu dan cara menggunakannya. Spidol besar seperti ini juga bisa berguna untuk membuat outline. Nah, inilah tadi beberapa drawing pen yang biasa aku pakai dalam membuat technical drawing. Berikutnya adalah spidol untuk membuat warna kulit. Biasanya aku menggunakan ini, jenisnya namanya polycolor ya, fly color namanya. Biasanya mereknya juga beda-beda. Biasanya ini terdiri dari 2 ujung, yang satu ujungnya lancip, yang satu ujungnya lurus ya. Jadi nanti bisa kamu gunakan sesuai dengan bidang yang ingin kamu warnai. Ini juga untuk mewarnai kulit ya, spidol untuk mewarnai kulit seperti ini. Jadi ini ujungnya lancip dan efek pewarnaannya nanti seperti cat air. Jadi lebih praktis, jadi tidak perlu kamu mencampur-campur air dengan pewarnanya. Ini juga untuk pewarna kulit. Jadi biasanya aku menyediakan 2 warna ya, warna tua dan warna muda. Jadi yang warna tua itu nanti untuk bagian shading atau bayangan di tempat yang lebih gelap. Nah, itu tadi spidol-spidol dan pensil serta scotch tape yang sering aku pakai. Berikutnya adalah untuk membuat bayangan. Nah, biasanya di technical drawing itu kita membutuhkan spidol untuk membuat efek bayangan ya. Jadi menunjukkan bagian atas dan bawah garment yang kita gambar itu di bagian mana. Biasanya aku pakai spidol semacam ini. Warnanya itu abu-abu muda ya, ujungnya yang satu lurus dan yang satunya lagi lancip. Biasanya kalau
dua ujung seperti ini sangat menguntungkan ya, karena kalau bidangnya kecil kamu bisa pakai yang lancip, tapi kalau bidangnya besar kamu bisa pakai yang lurus. Jadi ini praktis, biasanya aku pakainya seperti ini. Nah, ini tadi beberapa perlengkapan utama yang kita butuhkan untuk membuat sketsa fashion ataupun workshop drawing. Sedangkan untuk pewarnaannya nantinya itu bebas ya. Kamu bisa menggunakan spidol, bisa menggunakan pensil warna, atau bisa menggunakan watercolor. Kalau aku biasanya sih pakai watercolor seperti ini. Nah, itu tadi alat-alat yang biasa aku pakai untuk membuat ilustrasi fashion dan technical drawing. Berikut ini perlengkapan tambahan yang biasa aku gunakan juga. Yuk kita simak. Berikutnya adalah fashion ruler. Jadi ada nih di pasaran fashion ruler dengan pose-pose semacam ini. Jadi ini sangat praktis ya, bisa langsung kamu gunakan saat ingin membuat sebuah sketsa fashion. Jadi di sini bahannya dia semacam mika gitu ya, tapi mikanya itu lemas, jadi nggak terlalu kaku gitu, jadi sifatnya fleksibel. Jadi di dalam satu paketnya itu biasanya terdiri dari 4 pose ya, dilengkapi dengan grid-grid posisi kontur badan masing-masing. Jadi leher di mana, siku di mana, pinggang di mana, dan seterusnya. Nah, biasanya 4 pose ini ada fungsinya masing-masing ya. Jadi kita uraikan satu persatu. Nah, ini pose yang pertama seperti ini. Ini biasanya kan kakinya ini lurus gini ya. Jadi ini bisa untuk dress atau misalnya rok span gitu ya, yang kakinya tidak bisa membuka terlalu lebar ya. Celana juga bisa. Kalau yang ini khusus untuk rok span yang mengecil karena kakinya itu terlihat tidak terlalu lebar ya. Sedangkan yang terakhir ini bisa untuk celana atau rok A-line ya. Di sini terlihat kakinya bisa melebar. Nah, bedanya hanya di situ sih. Jadi 4 pose ini fungsinya sesuai dengan desain yang akan kita buat nantinya. Jadi jangan sampai keliru ya, desainnya seperti apa, jangan sampai salah pemilihan fashion rulernya. Kamu juga harus memperhatikan misalnya titik bahu, titik pinggang, panggul, lutut, dan sebagainya saat ingin membuat desain. Jadi desainnya itu harus kamu sesuaikan posisinya ya. Misalnya kamu ingin meletakkan baju dengan potongan di pinggang, berarti harus kamu paskan di bagian pinggang dan seterusnya. Nah, ini alat berikutnya adalah, udah ada yang tahu ini namanya apa? Ini namanya drawing stencil board. Jadi ukurannya ada berbagai macam ya. Jadi saat kita akan membuat workshop drawing atau technical drawing, biasanya sih aku membutuhkan stencil board semacam ini. Jadi caranya sangat praktis ya. Stencil board ini dilengkapi dengan lampu LED yang tidak silau di mata. Jadi sebentar, coba aku nyalakan dulu ya. Ini terdiri dari beberapa ukuran ya. Ada ukuran A2, ada ukuran setengah A2, ada ukuran A3 juga. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan seleramu. Ini bisa didapetin di pasaran. Nah, ini sudah saya nyalakan, seperti ini hasilnya ya. Jadi akan saya praktekkan contoh nih ya, contoh menggunakan drawing stencil board. Saya akan ngambil sebuah gambar. Nah, misalnya ini gambar ini akan saya jiplak misalnya ya di atas kertas seperti ini. Nah, tinggal kita letakkan di atas drawing stencil board, akan nampak seperti ini. Nah, ini mempermudah ya kita untuk menciplak gambar yang akan kita buat. Jadi tidak perlu repot-repot lagi ya. Kalau kita menggunakannya app di komputer atau di tab ya, tentunya lebih mudah ya karena aplikasi sudah tersedia. Tapi kalau ini secara manual, otomatis kita memerlukan yang namanya drawing stencil board semacam ini. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan alat-alat yang dibutuhkan ya. Jadi yang pertama fashion ruler semacam ini juga bisa kamu buat sendiri ya. Kalau misalnya sekiranya harganya mahal, kamu bisa bikin kreasi sendiri membuat fashion ruler. Kemudian kamu bisa menyiapkan drawing stencil board semacam ini juga. Ini juga bisa kamu kreasikan sendiri ya dengan alat yang ada di sekitarmu. Nah, yang berikutnya kamu butuhkan adalah grid semacam ini. Ini fungsinya untuk membuat workshop drawing. Jadi grid semacam ini contoh ya. Grid pertama ini fungsinya untuk membuat atasan.
Kemudian grid yang berikutnya ini untuk membuat celana atau rok ya. Jadi ada dua macam posok kaki yang terbuka dan tertutup, nanti disesuaikan dengan desainnya ya. Dan berikutnya ini grid untuk membuat technical drawing atau workshop drawing detail lengan. Jadi ada 3 titik lengan. Berikutnya ini untuk detail leher. Berikutnya ini workshop drawing untuk bodies keseluruhan ya. Jadi untuk atasan bawahan, untuk dress dan sebagainya ini sudah dilengkapi dengan titik-titik grid di sebelahnya ya. Jadi misalnya bahu di mana, shoulder di mana, kemudian bust di mana dan seterusnya. Nah, ini adalah 3 perlengkapan utama yang sangat kamu butuhkan saat membuat ilustrasi fashion, yaitu fashion ruler, kemudian fashion grid semacam ini untuk membuat technical drawing. Untuk cara pembuatan technical drawing dan lain-lainnya akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa ya, nantikan video berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus Jahit Sini Yuk. Terima kasih.